Ya, menurut saya, perkenalkan saya atas nama Urdin Uranis Deti dengan NIM 20150035. Saya dari salah satu universitas, yaitu Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya dari program studi pendidikan biologi. Ya, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada film Solenterata. Nah, di dalam film Solenterata itu terdapat dua kelas, yaitu kelas Hydrozoa dan kelas Kyphozoa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kelas Kyphozoa. Di dalam spesies Obelia ini terdapat dua cara reproduksi, yaitu bereproduksi secara aseksual dan juga bereproduksi secara seksual, yang dimana cara reproduksi secara seksual itu terjadi pada saat pembentukan medusa, sementara proses reproduksi secara aseksual terjadi pada pembentukan polip. Nah, di dalam polip ini memiliki berbagai macam fungsi. Yang pertama itu pada bagian ini yang disebut ini biasanya disebut dengan polip yang memiliki tentakel. Nah, di dalam tentakel ini fungsinya untuk mencari makanan atau dan memperoleh nutrisi. Dan yang berikut adalah polip yang tidak bertentakel, ya, yang bisa dilihat pada gambar ini. Ini yang merupakan polip yang tidak bertentakel, dan polip ini fungsinya untuk bereproduksi. Jadi pada polip ini akan membentuk tunas baru, dan tunas baru ini akan bertumbuh dan berkembang menjadi medusa. Nah, di dalam medusa ini terjadilah penghasil sel sperma dan juga sel ovum. Nah, pada saat terjadinya pembentukan sel sperma dan sel ovum, disinilah terjadi proses fertilisasi. Nah, di dalam proses fertilisasi pada sel sperma dan sel ovum ini akan menghasilkan zigot. Nah, bisa kita lihat bahwa gambar zigot ini berada di sini. Jadi dari proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Dari zigot ini akan tumbuh dan berkembang lagi. Nah, di dalam planula tersebut akan berenang bebas dan menempel pada substrat. Nah, ini merupakan gambar pada planula, yang kemudian planula tersebut akan tumbuh berkembang lagi menjadi salah satu polip. Nah, sebelum menjadi polip dewasa, planula tersebut akan menjadi polip muda. Ini merupakan gambar dari polip muda, dan polip muda tersebut pun akan tumbuh lagi menjadi salah satu polip dewasa yang merupakan polip baru. Jadi ini merupakan penjelasan dari saya mengenai daur hidup pada spesies Obelia. Nah, jadi berikutnya saya akan menjelaskan mengenai spesies pada Aurelia, di mana Aurelia ini termasuk di dalam kelas Scyphozoa dan filum Solenterata. Nah, pada spesies Aurelia ini memiliki dua cara reproduksi, yaitu reproduksi secara aseksual dan juga reproduksi secara seksual, yang dimana reproduksi secara seksual itu terjadi pada fase medusa, dan reproduksi secara aseksual itu terjadi pada fase polip. Dan yang pertama kita akan mulai dari fase reproduksi secara seksual yang akan terjadi pada medusa. Jadi pada medusa ini akan terjadilah proses reproduksi secara seksual, di mana medusa jantan akan menghasilkan sel sperma dan medusa betina akan menghasilkan sel ovum atau sel telur. Nah, di dalam penghasilan sel sperma dan sel telur tersebut akan terjadilah proses fertilisasi. Nah, di dalam proses fertilisasi ini akan menghasilkan yang namanya zigot, dan dari zigot inilah akan tumbuh dan berkembang menjadi blastula. Nah, blastula tersebut akan tumbuh lagi menjadi planula, atau yang biasanya disebut dengan larva planula. Pada larva planula ini akan berenang bebas dan menempel pada substrat, dan larva planula ini memiliki selineal. Jadi pada larva planula ini kemudian akan tumbuh dan berkembang lagi menjadi Scyphistoma. Nah, pada Scyphistoma ini pun akan tumbuh dan berkembang lagi menjadi Strobila. Namun sebelum menjadi Strobila, Scyphistoma ini akan menjadi Strobila muda, yang kemudian Strobila muda itu akan tumbuh dan berkembang lagi menjadi salah satu Strobila dewasa.
Jadi itulah yang merupakan cara reproduksi secara seksual. Selanjutnya kita akan masuk pada cara reproduksi secara aseksual yang dimana akan terjadi pada fase pulip. Nah, pada fase pulip ini Aurelia ini akan membela dirinya menjadi Evira. Namun sebelum menjadi Evira, Strobila ini akan menghasilkan Evira muda. Nah, ini merupakan gambar dari Evira muda. Kemudian Evira muda ini akan tumbuh dan berkembang menjadi Evira dewasa. Nah, dari Evira dewasa ini akan tumbuh dan berkembang lagi menjadi Medusa. Nah, setelah pada Medusa sudah terjadilah pada proses reproduksi secara aseksual. Jadi itulah yang merupakan penjelasan mengenai cara reproduksi atau daur hidup di spesies Aurelia. Jadi ini adalah penjelasan dari saya mengenai daur hidup pada Aurelia dan Ubelia. Semoga dari penjelasan saya ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dari saya, terima kasih. Thank you.